Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan yaitu Al-Ustadz Sofyan. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Izatul Alawiyah dari Hukum Keluarga Islam. NIM saya 240101139. Di sini saya ingin membahas tentang kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu atau mengerti, sedangkan hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sifat mengikat serta disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi bisa diartikan kesadaran hukum adalah tingkatan pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur. Nah, menurut Soerjono Seokanto, unsur kesadaran hukum berdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada pengetahuan hukum atau mengetahui peraturan yang ada. Yang kedua yaitu ada pemahaman hukum atau mengerti isi, tujuan, dan manfaat aturan. Yang ketiga yaitu ada sikap hukum atau kecenderungan menerima atau menolak hukum. Yang terakhir yaitu adalah pola perilaku hukum atau kepatuhan dalam menjalankan hukum. Di sini juga ada contoh-contohnya kesadaran hukum seperti mematuhi peraturan lalu lintas, seperti berhenti saat lampu merah dan memakai helm saat berkendara. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya sesuai aturan kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Yang keempat yaitu ada tidak melakukan korupsi, penipuan, atau tidak melawan hukum. Yang kelima yaitu adalah menikah dan mencatatkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Berikut 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat secara singkat. Yang pertama yaitu pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin sadar akan pentingnya hukum. Yang kedua yaitu ada lingkungan sosial dan budaya. Nilai dan kebiasaan masyarakat membentuk sikap terhadap hukum. Yang ketiga yaitu menegakkan hukum yang adil, keadilan yang konsisten, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat yaitu keteladanan pemimpin dan aparat. Perilaku taat hukum dari tokoh publik menjadi contoh bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu ada peran media. Media menyebarkan informasi dan edukasi hukum agar masyarakat lebih memahami aturan. Di sini ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Semua masyarakat membutuhkan kesadaran hukum, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan atau bahkan dalam interaksi antara masyarakat. Memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya. Memanfaatkan media massa dan teknologi untuk sosialisasi hukum. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan dan mengawasan hukum. Selanjutnya yaitu ada manfaat kesadaran hukum. Yang pertama yaitu ada menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu ada menumbuhkan keadilan sosial karena setiap orang menghormati hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu mencegah pelanggaran dan kejahatan melalui kepatuhan terhadap aturan. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap aparat dan lembaga hukum. Yang terakhir yaitu yang kelima, mendorong pembangunan nasional yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
Nah, di sini ada contoh permasalahan seperti yang pertama itu ada banyak pengendara yang tidak menggunakan helm atau melanggar rambu lalu lintas demi keuntungan sesaat. Padahal ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Nah, contoh yang kedua yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, padahal sudah jelas ada hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, kesimpulannya adalah kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menaati aturan, bukan karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama. Kesadaran hukum tumbuh melalui pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Untuk meningkatkannya diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, pemerintahan, aparat, penegakan hukum, media, pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kesadaran hukum yang kuat akan menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang berbudaya hukum, adil, dan harmonis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.